Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1376-1380. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Alam Gerbang Surga Selatan dibangun di atas fondasi Gerbang Surga Selatan dari Pengadilan Surgawi. Gerbang Surga Selatan dari Pengadilan Surgawi melambangkan otoritas Kaisar Surgawi, keagungan para dewa, dan kekuatan para dewa. Oleh karena itu, alam istana surgawi tradisional hanya berfokus pada kekuatan dan kurang memahami jalan. Roh primordial Kinmu berhenti dan merenungkan alasannya sambil memahami. Dengan kata lain, ketidakstabilan alam akan muncul pada semua dewa dan iblis yang dibangun di atas fondasi sistem istana surgawi tradisional tanpa kecuali. Itu karena ketika mereka melewati gerbang surga selatan, mereka hanya memperoleh kekuatan dan tidak memahami jalannya. Ini juga alasan mengapa ketika Kaisar Pendiri membelah pengadilan surgawi, hati dao semua dewa dan iblis hampir retak dan runtuh. Ini termasuk Kinmu, Kaisar Pendiri sendiri, dan bahkan 10 orang surgawi yang terhormat. Jika Kaisar Pendiri ingin menjadi jalan, jika ia ingin mengolah surga ke-36 dari jalan pedang, jika ia ingin jalan pedang beristirahat dalam kehampaan tertinggi, ia harus melakukan perjalanan ke-4 gerbang surgawi agung dari Istana Leluhur, Danau Giok, Panggung Giok, Ibu Kota Giok, dan tempat-tempat lainnya. Hanya dengan melakukan hal itu pemahamannya tentang dao akan mencapai puncaknya. Jalan pedang Kaisar Pendiri membuktikan kekosongan ada di Istana Leluhur. Dia terus bergerak maju, berusaha sebaik-baiknya untuk memahami. Kinmu melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Meskipun api dao kuat, sulit untuk melukainya. Suara dao di gerbang surgawi membuat hati daonya semakin transparan. Ini bukan gerbang surga selatan, tetapi gerbang untuk memasuki dao. Jika seseorang dapat melewati gerbang ini, kemungkinan besar mereka akan dapat memasuki dao. Dia mendesah sedih dalam hatinya. Ternyata ada tempat yang begitu menakjubkan di dunia ini. Namun, kekuatan api jalan gerbang ini untuk memasuki jalan itu mungkin bisa membakar sebagian besar dewa sejati sampai mati. Kinmu sedikit mengernyit. Api jalur terganas tidak diarahkan pada tubuh jasmani, ki vital, roh primordial, dan kesadaran ilahi. Api itu juga tidak diarahkan pada harta ilahi dan istana surgawi, tetapi pada hati dao. Jika kultivasi hati dao tidak cukup tinggi, ia akan terbakar habis oleh api jalur gerbang surga selatan, tidak menyisakan apapun. Aku harus memberitahu kakak tertua, putra mahkota Yuming, dan yang lainnya untuk tidak langsung masuk ke gerbang surga selatan. Jalan terbaik adalah menganalisis api dao di sini dan menyelesaikan gerbang surga selatan di istana surgawi masing-masing. Dengan begitu, ada kemungkinan untuk memasuki dao, tetapi kemungkinannya lebih kecil. Namun, gerbang itu jauh lebih besar daripada gerbang surga selatan di masa lalu, dan lebih aman. Dia berjalan melewati gerbang surga selatan istana leluhur. Ketika dia keluar dari gerbang yang dibentuk oleh surga dan bumi, sudah beberapa hari berlalu, tetapi dia belum memasuki dao. Meskipun pencerahan yang diberikan gerbang surga selatan dari istana leluhur kepadanya sangat dalam, Kinmu telah melangkah ke jalan itu sejak lama. Selain itu, wilayahnya sangat dalam. Jadi pencerahan yang diberikan gerbang surga selatan kepadanya tidak cukup untuk mendukungnya melangkah ke jalan itu sekali lagi dan memungkinkan wilayah daonya naik ke tingkat yang lain. Aku harus pergi ke 3 gerbang surga lainnya. Pencerahan yang diberikan ketiga gerbang surga itu kepadaku tentang hati dao dan dao besar sudah cukup untuk membuatku tidak memiliki kelemahan di alam ini. Roh primordialnya keluar dari gerbang surga selatan dan berbalik. Ia melewati gerbang itu sekali lagi, berniat untuk kembali ke tubuh fisiknya. Roh primordialnya datang ke pintu gerbang dan langsung tercengang. Dia melihat bagian depan gerbang surga selatan kosong, dan tubuh fisiknya benar-benar menghilang. Selama ini, dia bermeditasi di gerbang surga selatan, pikirannya kosong, dan dia tidak menyangka bahwa tubuh fisiknya benar-benar hilang. Aku berjalan di tepi sungai dan akhirnya sepatuku basah. Aku telah melakukan kesalahan kecil. Binatang besar macam apa yang bisa menembus segel seni ilahi dan mengambil tubuh jasmaniku? Ia merasakan tubuhnya yang sebenarnya, tetapi ternyata masih ada di sana dan belum dimakan oleh binatang buas itu. Baru setelah itu ia merasa tenang. Pada saat itu, Pangeran Yuming menopang dirinya dengan kanopi langit kaca biru dan mengawal semua orang dari gunung hitam besar.
Ketika mereka melihat roh primordial Kinmu, mereka tidak dapat menahan rasa heran dan maju untuk bertanya. Nenek mengerutkan kening. Muer, di mana tubuh jasmanimu? Jangan sebutkan itu. Kinmu berkata dengan malu, aku mengikuti Long Xiao ke sini dan berencana untuk membawa roh primordialku masuk untuk memahami kedalamannya, tetapi aku tidak pernah menyangka tubuh jasmaniku akan dicuri. Aku sudah tahu siapa yang mencuri tubuh jasmaniku, jadi aku akan bergegas untuk mengambilnya kembali. Hati Wei Suifeng sedikit tergerak, dan dia bertanya dengan suara rendah, itu Long Xiao. Kinmu mengangguk. Dia mengambil tubuh jasmaniku agar aku bisa menjadi tunggangannya. Aku akan pergi menemuinya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Dia memberitahu semua orang tentang berbagai penemuan di gerbang surga selatan di Istana Leluhur. Jika kemampuan kalian cukup, kalian dapat mencoba masuk dengan roh primordial kalian jika kalian hanya selangkah di belakangku di alam dewa sejati. Namun, jika kalian jauh lebih lemah dariku, jangan masuk dan menyia-nyiakan hidup kalian, katanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang ingin mencobanya. Kinmu melirik Yu Chudu dan Wei Suifeng dan menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa melakukannya, kalian jauh dari itu. Wei Suifeng mendengus dan sangat tidak senang. Kinmu menatap leluhur pertama, leluhur kedua, dan kaisar manusia lainnya lalu menggelengkan kepalanya. Kalian juga tidak bisa melakukannya. Semua orang terbiasa dipukul dan berpikir dalam hati, guru besar Sekte Wei itu tampaknya belum terbiasa dengan pukulan itu, tetapi ia akan terbiasa dengan pukulan itu. Kinmu berkata kepada Su Senghua dan Lan Yutian, kalian bisa masuk. Pangeran Yuming, nenek, kalian bisa masuk. Jika kalian merasa ada yang salah dan segera mundur, kalian juga berjauhan satu sama lain. Hua Xuanxiu, kalian masih terlalu muda dan berada di alam harta karun dewa. Roh primordial kalian tidak stabil, jadi tetaplah di luar dengan patuh. Di mana Long Pi? Di mana Pi? Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Pi yang panjang. Dia bingung. Fatih Long tidak kembali. Wei Suifeng berkata, saat aku memanggil semua orang, aku tidak menemukan jejaknya, jadi aku bahkan tidak memanggil Yan Er untuk mencegahnya khawatir. Hati Kinmu hancur. Ketika dia bertarung dengan Dewa Bumi, dia membiarkan naga kilin pergi terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga kilin tidak akan kembali ke gunung hitam besar milik Istana Leluhur. Setelah aku menemukan tubuhku, aku akan mencarinya. Hati Kinmu gelisah, dia tiba-tiba tumbuh dewasa, dan roh primordialnya lenyap. Roh primordialnya menempuh jarak 10.000 mil dan merasakan tubuhnya. Tidak lama kemudian, roh itu meninggalkan gerbang surga selatan Istana Leluhur dan tiba di suatu tempat yang aneh. Pegunungan di sini berhutan lebat, dan curam seperti pisau. Pegunungan itu lebat dan menyeramkan, seperti duri yang tumbuh di tanah. Pegunungan itu sangat tajam dan menusuk secara diagonal ke langit. Roh primordialnya melewati pegunungan aneh, dan tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan aneh menusuk ke dalam roh primordialnya, menyebabkannya melambat. Kinmu mengeksekusi seni ilahinya, dan rune dao besar beterbangan membentuk pola dao. Mereka membentuk rantai dao, tetapi sirkulasi rantai dao menjadi lambat. Kekuatan aneh yang merasuki area tersebut menusuk ke dalam rantai dao, pola dao, dan rune dao besarnya, sehingga seni ilahi tersebut hampir mustahil terbentuk. Roh primordialnya terbang semakin lambat, dan akhirnya dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan sihirnya. Roh primordialnya jatuh dari langit. Kinmu melangkah maju dan berlari dengan kecepatan penuh. Kecepatannya masih sangat cepat, tetapi semakin dalam dia masuk ke gunung aneh ini, semakin kuat tekanan yang dia rasakan. Tempat apa ini? Tepat saat dia memikirkan hal ini, roh primordial dan tubuh jasmaninya tiba-tiba merasakan hubungan yang sangat kuat. Sua, roh primordialnya menghilang ke dalam tubuh jasmaninya. Kinmu membuka matanya dan tertawa. Long Xiao, mengapa kau menyelinap dan mencuri tubuh jasmaniku? Pada saat itu, Kinmu merasa lehernya menjadi berat. Dia melihat rantai yang terbuat dari emas dewa diikatkan di lehernya, dan Long Xiao, yang telah menyusut hingga lebih dari 30 meter panjangnya, berbaring di singgasana seperti duri berduri dan tidur nyenyak. Di samping Long Xiao, naga kilin sedang memurnikan obat untuk Long Xiao guna mengobati lukanya. Dia berkata dengan suara rendah, ayah angkat, yang mulia-mu telah tiba. Long Xiao perlahan membuka matanya dan menguap. Dia tersenyum. Jangan panggil diamu, gunung. Mata Kinmu terbelalak saat melihat ayah baptis, naga kilin dan anak baptis, Long Xiao di atas tahta. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dia khawatir kalau kilin naga dimakan oleh binatang besar itu, tapi dia tidak menyangka kalau kilin naga akan ditangkap oleh Long Xiao dan diangkat sebagai anak baptisnya. Terlebih lagi, melihat situasinya,
kilin naga sebenarnya melakukannya dengan cukup baik di sisi Long Xiao. Dengan suara mendengung, Qin Mu membentangkan domain harta karun sucinya dan menjalankan jalur awal primordial, menyebabkan rantai di lehernya terlepas. Long Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Mu dengan 18 mata. Kau bisa melawan aturan tempat ini dan menggunakan seni ilahi. Qin Mu meregangkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Tempat ini membentuk belenggu alami dao besar, yang secara khusus digunakan untuk mengunci jalan. Tidak banyak jalan dao besar yang bisa aku gunakan, jadi aku hanya bisa menggunakan 4. Long Xiao tercengang, dan setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Hebat, sungguh menakjubkan. Tidak heran kamu dipuja sebagai mu yang sangat dihormati. Awalnya aku mengira kamu adalah sampah yang digunakan oleh para pemuja surgawi untuk menambah jumlah, tetapi aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kemampuan. Dia berdiri dan berjalan turun dari singgasananya. Dalam beberapa langkah, dia sampai di sisi Qin Mu. Tubuhnya yang panjang berputar mengelilingi Qin Mu beberapa kali, dan 7 dari 9 kepala dan lehernya patah. Meskipun dia memiliki naga kilin untuk menyembuhkannya, dia belum pulih sepenuhnya. Dia mengamati Qin Mu seperti sedang melihat seekor binatang dan memuji, sungguh menakjubkan. Kultivasimu tidak tinggi, tetapi kemampuanmu sungguh luar biasa. Dia kembali ke tahta. Tahta itu seharusnya disempurnakan oleh pegunungan Ton di sini dan seperti hutan berduri, tetapi itu tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Qin Mu melirik naga kilin dan tersenyum. Long Xiao, anak angkatmu benar-benar unik. Setengahnya adalah naga dan setengahnya lagi adalah kilin. Naga kilin berteriak, tungganganku adalah mu yang sangat terhormat, jadi kamu tahu bahwa nama keluargaku panjang dan namaku adalah Pi. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Pi. Ketika aku berlari, aku menggunakan seni ilahiku dan terlihat oleh beberapa saudara baik yang sedang melarikan diri. Mereka mengangkatku dan melarikan diri tanpa penjelasan apapun. Kemudian, ayah angkatku datang dan merasa bahwa aku pintar dan cerdas, jadi dia mengangkatku sebagai anak angkatnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan langsung mengetahui keseluruhan cerita. Dalam pertempuran dengan Wei Suifeng dan putra mahkota Yuming ketika dia membunuh Dewa Bumi, area yang ditutupi oleh bangunan berlapis kaca langit biru terlalu luas. Naga kilin dan binatang buas besar di dekatnya semuanya melarikan diri untuk menghindari pengaruh mereka. Naga kilin mungkin masih berusaha menjalankan seni pemanggilan ilahi terbaliknya untuk memanggil dirinya sendiri ke gunung hitam besar di istana leluhur, tetapi ia ditemukan oleh binatang buas besar lainnya yang melarikan diri. Para raksasa mengira naga kilin adalah raksasa seperti mereka. Melihat bahwa ia tidak berlari cukup cepat, mereka menahan naga kilin di mulut mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Naga kilin tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi pemanggilan terbaliknya. Ketika dia mencapai jarak yang aman, dia bertemu dengan Long Xiao yang sedang melarikan diri. Long Xiao mengambilnya dan melarikan diri ke tempat ini. Meskipun keterampilan medis naga kilin berantakan, ia masih jauh lebih baik daripada para raksasa. Oleh karena itu, ia berusaha sebaik mungkin untuk mengobati luka Long Xiao. Long Xiao pasti sangat menyukainya. Melihat bahwa ia cerdas dan cakap, maka ia pun mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Long Xiao tertawa terbahak-bahak. Yang muliamu, tahukah kau tempat apa ini? Tempat ini disebut Qishan. Di masa lalu, para kreator menyebutnya penjara surga dan panggung 9 penjara. Di masa lalu, para kreator dan dewa kuno yang melakukan kejahatan keji sering dijebloskan ke sini. Di tempat ini, belum lagi kau, bahkan para dewa kuno akan menjadi manusia biasa. Setiap langkah yang mereka ambil akan menyebabkan tubuh mereka tersengat dan merintih kesakitan. Pada akhirnya, kau akan terdistorsi hingga tak dapat dikenali dan mati dengan kematian yang mengerikan. Gunung Qi, penjara surga. Qin Mu tertegun. Dia melihat sekeliling dan bergumam, ada juga penjara surga di pengadilan surga, tetapi tidak terlalu menakutkan. Jika penjara surga juga sesuai dengan satu alam, maka di antara 7 alam istana surga, penjara surga itu harus sesuai dengan. Long Xiao meliriknya, ini hanya lapisan luar penjara surga, tahap pertama dari 9 penjara. Jika kau mencapai penjara ke-9, belum lagi kau tidak dapat menggunakan seni ilahi, bahkan jika yang disebut 10 pemuja surgawi datang, mereka hanya akan mati. Setidaknya ada lusinan kerangka dewa kuno di sana. Tundukkan diri padaku dan jadilah tungganganku. Kau memiliki kemuliaan tak terbatas di belakang istana leluhur. Tolak aku, dan aku akan melemparkanmu ke penjara ke-9 untuk membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Long Xiao, kamu sudah di akhir hidupmu, tapi kamu masih bermimpi. Dia mengulang analisis Wei Suifeng dan berkata dengan acuh tak acuh,
sekarang kamu hanya punya satu cara untuk hidup, yaitu bergandengan tangan denganku. Kalau tidak, saat Dewa ke-10 turun, kamu pasti akan mati. Long Xiao mendengus dingin. Jika aku bergandengan tangan dengan salah satu pemuja surgawi, aku bisa bebas dan tak terkekang. Bagaimana mungkin ada bahaya bagi hidupku? Jika kau tunduk pada salah satu dari para dewa, maka 9 dewa lainnya akan sangat terancam. Demi menjaga keseimbangan kekuatan di antara para dewa, kau pasti akan dibunuh. Qin Mu tersenyum. Long Xiao, aku sudah mengundangmu 2 kali, jadi aku tidak akan mengundangmu untuk ketiga kalinya. Long Xiao mengangkat cakar naganya dan mengetuk singgasana dengan pelan. 9 wajahnya berkedip saat dia mengamati Qin Mu. Tiba-tiba, kepala naga berteriak, kau pasti punya cara untuk mengatasi krisisku saat ini, itu sebabnya kau datang menemuiku dengan percaya diri. Jika kau tidak memberiku cara, aku akan melemparkanmu ke neraka ke-9. Qin Mu tersenyum dan melihat sekeliling. Tidak perlu bagimu untuk melemparku, aku akan masuk sendiri. Long Xiao membuka matanya lebar-lebar. Qin Mu berjalan mengitarinya dan berjalan ke kedalaman penjara surga. Tingkat kedua penjara surga berada di belakang singgasana Long Xiao. Itu adalah tebing yang rusak, dan Qin Mu melompat ke dalamnya. Dia ingin melihat apakah tingkat 9 penjara ini dapat dianggap sebagai alam istana surga, tetapi sekarang dia dapat mengujinya. Long Xiao buru-buru datang ke tepi tebing yang rusak dan melihat ke bawah, dia mencibir. Yang muliamu, jika kamu tidak tahan lagi, katakan saja dan aku akan menyelamatkanmu. Namun, aku juga tidak berani memasuki penjara ke-9. Jika kamu masih bisa keluar hidup-hidup setelah melompat masuk, aku akan membentuk aliansi denganmu. Naga Kilin datang ke tepi tebing, menjulurkan kepalanya dan berteriak, bagaimana ayah angkat bisa bersekutu dengan orang lain. Long Xiao meliriknya dan meludah, kalian bersaudara baik dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan beri aku trik itu. Bulu kuduk naga Kilin berdiri tegak. Long Xiao tersenyum, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak berpengalaman seperti Celestial Mastermu. Ketika aku berhubungan denganmu, aku sudah menggunakan akal ilahiku untuk mengetahui leluhurmu dari semua 18 generasi. Alasan mengapa aku mengangkatmu sebagai anak angkatku bukan hanya karena aku mengagumi sifatmu yang tidak tahu malu, tetapi juga karena aku ingin memanfaatkan Celestial Mastermu. Aku ingin melampauinya dalam hal senioritas. Selain itu, aku juga perlu menjalin hubungan dengan Celestial Mastermu melalui dirimu. Aku tidak akan berselisih dengannya jika aku tidak bisa mengangkatnya sebagai tungganganku. Naga Kilin segera menjadi patuh dan memuji dengan tulus, ayah angkat, Anda bijaksana. Tentu saja, tapi jangan pernah berpikir untuk memberiku makan. Long Xiao mencibir, Raja Dewa Boyang sangat pintar. Bukankah aku sudah mengaturnya agar dia mati untukku? Mata naga Kilin berbinar saat dia menatapnya dengan penuh kekaguman, ekornya bergoyang-goyang di belakangnya. Long Xiao tidak tahan dengan tatapannya. Dia segera berkata, aku sudah membaca kitab suci pendidikan manusiamu dari ingatanmu. Jangan gunakan aku sebagai bahan percobaan. Naga Kilin menundukkan kepalanya dengan lesu. Ayah angkat memang layak untuk bisa membesarkan Raja Dewa Boyang. Sebagai pemimpin 3 Raja Dewa Purba, aku merasa malu pada diriku sendiri. Long Xiao tertawa dan berkata, kamu juga tidak buruk. Jangan khawatir, jadilah anak angkatku. Setengah dari istana leluhur mendukungmu. Naga Kilin berkedip, aku tidak sengaja membesarkannya, dan dia juga tidak sengaja membesarkanku. Dia ahli. Qin Mu datang ke tahap kedua dari 9 penjara. Perasaan Dao Agung yang terkunci di penjara bahkan lebih kuat di sini, dan kultivasi ki vital dalam tubuhnya juga menjadi sangat lamban, membuatnya sulit untuk mengedarkannya. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya telah disegel, dan ki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan dunia luar. Bukan hanya itu saja, rasa sakit yang menusuk itu menjadi semakin hebat, seakan-akan ada jarum tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa roh primordialnya, kesadaran ilahi, dan ki vitalnya semuanya dapat merasakan sakit seperti ditusuk jarum. Jika ini juga sebuah wilayah, apa gunanya wilayah ini? Sayang sekali kakak senior tidak ada di sini. Dia sedikit bingung. Ada penjara surga di pengadilan surga, dan itu digunakan untuk menekan para penjahat yang telah melakukan kejahatan paling kejam. Saat itu, ketika Kaisar Yun Luo Wei Suifeng ditangkap, dia dipenjara di penjara surga. Jika Wei Suifeng ada di sini, dia mungkin bisa memberitahu Qin Mu tentang pengalamannya di penjara surga sebagai referensi. Jika 9 panggung penjara adalah sebuah alam, maka di 2 alam manakah alam ini seharusnya ditempatkan di antara 7 alam istana langit? Apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari panggung giok?
Dia merasakannya dengan saksama dan ingin menemukan alam Dao yang terkandung dalam 9 penjara. Namun, selain rasa sakit, dia tidak bisa merasakan logika alam Dao apapun. Dia melompat ke tahap ketiga dari platform 9 penjara, dan pada saat itu, dia melihat banyak mayat yang terpelintir. Mereka adalah raksasa yang seharusnya menjadi kreator. Mereka seharusnya merasakan sakit yang amat sangat, sampai-sampai tulang mereka berubah bentuk. Kinmu bahkan melihat kepala salah satu kreator berubah bentuk, jadi dia menduga bahwa saat orang ini masih hidup, pastilah sangat sakit sampai-sampai wajahnya berubah bentuk. Kultivasi dan kemampuan Kinmu dapat dikatakan sebagai penguasa suatu wilayah di era yang tak terlupakan. Dia masih dapat bertahan ketika dia mencapai tahap ketiga, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Dia melompat ke tahap keempat penjara surga, tetapi dia masih tidak merasakan peningkatan apapun pada daunnya. Hanya saja rasa sakit yang menusuk telah memengaruhi roh primordialnya, dan rasa sakit itu menyebabkan istana surgawinya mulai berubah bentuk. Menarik, dia terus melangkah lebih dalam dan sampai pada tahap kelima. Ketika dia sampai di sana, Dao Agung terkunci, dan dia tidak bisa menggunakan jalan, keterampilan, dan seni ilahi apapun. Namun, jalur awal absolut, Taisu, dan Taichi masih dapat digunakan. Selama keempat jalan besar ini dapat digunakan, tempat ini tidak akan dapat menjebakku. Ia telah mencapai tahap ke-6, dan roh primordialnya telah terkunci. Roh primordialnya disegel oleh segel yang kuat di istana surgawi masing-masing. Pikiran Kinmu sedikit kacau, dan ia merasakan segala macam pikiran yang kacau muncul di benaknya. Tempat ini dapat mengganggu hati tahu saya, seperti halnya jalan iblis dan sifat iblis di Yudu. Ia telah mencapai tahap ke-7, dan kesadaran ilahinya tampaknya terkunci. Pikirannya tampaknya berhenti bekerja, dan Kinmu menahan pikirannya, membiarkannya berkumpul di aula leluhur harta karun ilahi embrio rohnya. Ia meminjam kekuatan dari 5 urat mineral besar untuk melindungi pikiran dan kesadarannya. Ketika mencapai tahap ke-8, ki vitalnya telah sepenuhnya tenang. Dia tidak bisa merasakan aura Dao Agung di tubuhnya, dan seolah-olah darahnya pun menjadi kaku, meninggalkan rasa sakit yang tak tertandingi. Penjara surga tingkat 8 dipenuhi mayat dan tulang. Mereka sangat bengkok sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bentuk aslinya. Dia bahkan telah melihat dewa-dewa kuno. Long Xiao memang tidak berbohong padanya. Banyak dewa kuno telah dilemparkan ke sini, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa merangkak keluar. Pada akhirnya, mereka mati karena rasa sakit di penjara surga yang mengerikan ini. Pikiran Kinmu bergemuruh seolah-olah ada miliaran setan di dalam diri yang membuat kegaduhan, membuatnya sulit baginya untuk mempertahankan hati daunnya yang normal. Matanya merah darah, dan semuanya tampak terdistorsi. Seluruh dunia terdistorsi, dan langit, bumi, dan dirinya sendiri semuanya terdistorsi. Ini buruk, ini penjara surgawi yang mengunci hati daoku. Jika hati daoku runtuh, aku mungkin akan berakhir seperti mayat-mayat di sini, meratap dan tidak akan pernah bisa keluar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia buru-buru menutup matanya. Penjara yang mengunci Dao besar bahkan lebih mengerikan dan menyeramkan dari yang dia bayangkan. Mata vertikal di jantung alisnya terbuka, dan ketika dia melihat sekelilingnya, perasaan terdistorsi dari seluruh dunia langsung lenyap. Yang muliamu, Anda telah datang ke tempat yang aneh. Suara awal yang agung datang dari harta karun ilahinya. Akhir-akhir ini, Supreme Beginning telah memurnikan batu primordial tertinggi di dalam telur dan jarang keluar. Kedatangan Kinmu akhirnya membuatnya khawatir. Tempat ini seperti tempat yang sangat menyeramkan di istana leluhur. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi, jadi belum terlambat untuk mundur. Taisi di dalam telur menggunakan mata vertikal di antara alis Kinmu untuk memeriksa sekelilingnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa tempat di istana leluhur yang bahkan tidak dapat aku deteksi, dan ini adalah salah satunya. Selain itu, aku dapat merasakan beberapa tempat lain, dan salah satunya adalah hutan hitam besarmu. Kinmu sedikit terkejut. Kalau begitu, saudara Dao, level mana yang kamu rasakan? Lapisan paling bawah. Kinmu tiba di tepi lapisan ke-8 dan melihat ke bawah. Taisi di dalam telur buru-buru berteriak, jangan lihat. Pada saat itu, Kinmu telah melihat lapisan ke-9 penjara surga. Hanya ada cahaya putih di sana, seperti sumur yang memantulkan cahaya bulan. Air sumur tidak beriak dan memantulkan wajah Kinmu. Tahap ke-9 penjara surga tidak besar, hanya 20 meter persegi. Kinmu tersenyum. Tidak ada apa-apa di sini, jadi apa yang perlu dikejutkan? Taisi di dalam telur menghela nafas dan berkata, kamu sudah berada di tahap ke-9. Kinmu tertegun.
Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak melihat ke bawah ke lantai 9, tetapi ke langit. Pada saat itu, dia sudah berada di tahap ke-9 penjara surga, menatap ke langit yang bagaikan sumur. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia turun. Kamu sudah selesai, hati Daomu telah terkunci. Taisi di dalam telur mendesah dan berkata, Yang muliamu, hati Daomu telah terkunci, seni ilahimu telah terkunci, Dao agungmu telah terkunci, ki vitalmu telah terkunci, dan kekuatan tubuh jasmanimu juga telah terkunci. Yang kau miliki sekarang hanyalah kesadaran ilahi yang tersembunyi di istana leluhur harta karun ilahimu. Roh primordial kinmu terbuat dari kayu, dan ki vitalnya membeku. Rune Dao Agung di istana langit berhenti berubah, dan bintang-bintang di harta karun ilahinya serta jejak dewa-dewa kuno di tubuh jasmaninya semuanya terkunci. Masih ada Qin dan yang beredar di mata vertikal di antara alisnya, tetapi Qinmu tidak dapat menggunakan kekuatan mata vertikal sama sekali. Sekarang dia adalah orang biasa tanpa seni ilahi apapun. Saudara Tao Taisi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keringat dingin membasahi dahinya. Taisi di dalam telur berkata dengan dingin, dulu, kau tidak akan bertanya padaku apa yang harus kulakukan. Kau selalu punya berbagai macam ide aneh untuk mengatasi kesulitan, tapi sekarang kau tidak punya ide dan bertanya padaku. Apakah hati Daomu sudah benar-benar menghilang? Di istana leluhur harta karun dewa, di area pertambangan yang dicakup oleh 5 tambang, kesadaran Dewa Qinmu sedang kacau balau dan dia sama sekali tidak bisa memunculkan ide apapun. Prison Lock Dao Heart, penjara terakhir dari 9 platform penjara Heaven Prison, adalah sangkar yang paling besar dan paling menakutkan. Taisi di dalam telur mendesah. Tahap 9 penjara ini bukanlah sesuatu yang dapat kau masuki di alammu saat ini. Jika tebakanku tidak salah, tahap 9 penjara dari penjara surga seharusnya berada di peringkat di bawah tahap eksekusi dewa di 7 alam istana surga dan sebelum ibu kota Giok. Dengan kemampuanmu saat ini, kau mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk naik ke tahap eksekusi dewa di istana leluhur. Tahap 9 penjara, jangan pernah berpikir untuk melewatinya. Hati Qinmu dipenuhi rasa takut saat dia duduk di tanah. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang tak tertandingi dari setiap bagian tubuhnya. Sakitnya luar biasa hingga tubuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Kamu telah melewati panggung eksekusi dewa, jadi panggung itu seharusnya memiliki fungsi lain. Bukan hanya membunuh roh primordial, tetapi juga jalan Dao dan hati Dao. Hanya setelah kamu melewatinya, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki panggung 9 penjara. Satu-satunya harapanmu sekarang adalah indera ilahimu yang tersembunyi di 5 tambang. Ini adalah harapan terakhirmu, Celestial Mastermu. Taisi di dalam telur berteriak, tenangkan dirimu. Kau harus menenangkan diri dan menyatukan kembali hati Daomu. Kalau tidak, kau akan mati di sini seperti semua pencipta dan dewa kuno di penjara surga. Sekalipun Qinmu mendengar kata-katanya, dia tidak dapat memadatkan kesadaran ilahiyahnya, apalagi menyusun kembali hati Daonya. Seperti yang dikatakan Taisi, tahap 9 neraka ini bukanlah tempat yang bisa ia datangi hari ini. Penjara surgawi alami ini seharusnya berada di alam setelah tahap eksekusi dewa. Namun, pada tahun-tahun awal Nagahan, ketika para dewa membangun pengadilan surgawi tidak menyempurnakan penjara surgawi menurut tahap 9 neraka. Penjara surga di surga berbeda dari tingkat penjara 9. Penjara itu tidak mengandung Dao Agung dari tingkat penjara 9, jadi tidak ada yang tahu apapun tentang alam ini. Selama sejuta tahun, tak seorang pun melakukan penelitian di 9 tingkat penjara. Tingkat kekuatan Qinmu saat ini belum mencapai tingkat kekuatan Danau Giok, jadi ketika menghadapi ujian tingkat 9 penjara, dia tidak memiliki pengalaman yang bisa dia andalkan. Dia hanya bisa melawan 9 penjara sendirian. Ketika hati Daonya disegel, dia seperti bayi yang mengambang di keranjang di sungai yang bergelombang. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita, hanya liontin giok di dadanya yang masih memancarkan cahaya redup. Kegelapan di sekitar sungai yang bergelombang itu dipenuhi oleh hantu dan dewa-dewa iblis. Para iblis dan monster berlarian di permukaan sungai, muncul dan menghilang secara misterius saat mereka mengintipnya. Dulu kamu sama sekali tidak memiliki hati Dao. Hati Dao dikultivasikan selangkah demi selangkah oleh dirimu sendiri. Suara Taisi terdengar dari dalam telur seolah-olah sangat jauh. Kamu harus menggunakan kemauanmu sendiri untuk mengatasinya dan mengembangkan hati Daomu lagi. Kamu bisa bertahan hidup. Suaranya makin menjauh, makin samar dan samar hingga tak terdengar lagi. Rasa sakit yang hebat menyelimuti Qinmu, dan ketakutan menenggelamkannya. Ia bagaikan bayi yang mengapung sendirian di arus sungai yang deras, dan yang dapat dilihatnya hanyalah kegelapan. Bagaimana kalau nenek si tidak mendengar teriakannya di keranjang,
berjalan ke dalam kegelapan, atau mengangkatnya dari keranjang. Apakah dia masih menjadi dirinya yang sekarang? Apakah dia masih menjadi pemuja surgawimu? 9 platform penjara surga telah menghancurkan hati daunnya dan membuatnya kembali ke keadaan semula, menghancurkan semangat juangnya dan mengubahnya menjadi bayi yang lemah. Kegelapan akhirnya akan menyerang dan melahapnya seluruhnya. Mata Kinmu berangsur-angsur meredup, dan akhirnya, segalanya dilahap oleh kegelapan. Telur awal tertinggi yang telah berusaha sekuat tenaga memanggil Kinmu juga menjadi tenang. Sudah berakhir, Dao Heart milik Kinmu telah terkunci, dan semangat juangnya telah hancur total. Mustahil baginya untuk membangkitkan Dao Heart-nya dan menjadi Mu yang bermartabat lagi. 9 platform penjara itu benar-benar sunyi. Sebenarnya tidak ada teriakan miliaran rakyat jelata yang didengar Kinmu, tidak pula ada segel pada Dao besar, kesadaran ilahi, ki vital, dan roh primordial. Semenjak dia melangkah di tempat ini, yang terkunci adalah hati Dao-nya. Mengunci Dao Agung, tubuh jasmani, ki vital, dan kesadaran ilahi semuanya hanyalah penampakan. Justru karena hati Dao-nya merasa terkunci maka dia melihat tubuh jasmani, ki vital, roh primordial, Dao besar, dan kesadaran ilahi semuanya terkunci. Legenda tubuh penguasa kepala desa membuat orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja. Dan 9 tahap penjara yang mengunci hati Dao membuat orang berpikir bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kinmu terbaring di tengah panggung penjara 9 tingkat. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan paling banter, dia hanya bergerak-gerak dan berputar-putar dari waktu ke waktu. Di dunia ini, bahkan makhluk dengan hati Dao terkuat pun tidak mampu menahan 9 tingkat penjara. Aku harus terperangkap dalam tubuhnya sampai dia meninggal. Taisi berpikir dalam hati, mungkin aku hanya bisa melarikan diri saat mayatnya membusuk. Yang muliamu, apakah kau benar-benar tidak mampu menembus kunci penjara Dao Heart? Kinmu meringkuk lemah, lingkungan di sekitarnya gelap gulita dan tidak ada cahaya. Dengar, ada suara anak menangis di luar. Saya pikir Muer harus menjadi jenis konstitusi yang berbeda, badan penguasa yang menggabungkan panjang 4 konstitusi besar. Selama kamu memiliki iman, tubuh yang fana adalah tubuh penguasa. Sulit menghancurkan dewa di kuil yang rusak, dan lebih sulit lagi menghancurkan dewa di hatimu. Jalan orang suci tidak berbeda dengan jalan yang ditempuh orang kebanyakan. Siapapun yang berbeda adalah Bita. Melakukan segala sesuatu dengan cara yang lugas dan bersikap murni adalah jalannya. Alasan mengapa guru kekaisaran dan saya mendorong perubahan adalah untuk mengubah situasi di mana sekte mengendalikan urat nadi rakyat dan negara. Saya tidak hanya ingin berubah, tetapi saya juga menginginkan revolusi. Saya ingin mengubah kehidupan sekte-sekte ini dan mengubah hidup saya sendiri. Reformasi kaisar pendiri harus mengikuti langit dan mengikuti rakyat. Apa gunanya pedang ini? Apa gunanya? Pedang ini tidak bisa diasah lagi. Tidak ada desa yang riang di dunia ini. Jika kita membusuk di masa depan, akan ada keturunan yang akan menggulingkan kita. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hati-hati, aku harus bergantung pada sesama Taois untuk masa depan. Pemimpin sekte, kau benar. Setelah sekian lama, Kinmu membuka matanya. Hati Dao-nya masih terkunci, dan dia masih tampak seperti manusia biasa. Namun, harapan menyala dalam dirinya. Tai benar. Dulu aku tidak memiliki hati Tao, dan hati Tao itu terasa. Dulu, aku bukan praktisi seni dewa, apalagi dewa. Aku mengolahnya. Dulu, aku bukanlah master sekte Qin, kaisar manusia Qin, atau Mu yang sangat dihormati di surga. Aku berjuang untuk itu selangkah demi selangkah. Di masa lalu, aku tidak memiliki jiwa atau tubuh jasmani sendiri, tetapi aku memiliki kesadaran sendiri. Dulu, aku tidak memiliki teman Dao sendiri, tetapi aku memiliki banyak teman sendiri. Dulu aku yatim piatu, tak punya sanak saudara, tapi aku punya desa tua yang cacat dan kedamaian abadi. Dulu, aku tidak punya jalanku sendiri. Tapi sekarang, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Dia berdiri dengan gemetar dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadaran ilahinya agar kesadarannya tetap jernih. Tapi sekarang, aku punya jalan dan jalanku sendiri. Rasa sakit itu mendistorsi kesadarannya, tetapi dia masih dengan putus asa mendesak indera keilahiannya untuk dengan paksa mendesak teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Saat ia berjalan, ia seperti kembali ke desa orang tua yang cacat. Ia kembali ke hari-hari pahit berlari dan berlatih. Namun kali ini, langkah kakinya benar-benar kosong. Tubuhnya terdistorsi dan bergoyang saat ia berjalan dengan susah payah di tingkat terendah dari tahap penjara surga ke-9. Kesadaran jiwanya menggerakkan Yuan Qi yang sudah kaku, membuatnya mengikuti kesadaran jiwanya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tekniknya.
Dia merasa bahwa dimanapun kesadaran jiwanya dan Yuan Qi lewat, itu sama menyakitkannya seperti menggores tulangnya. Dia gemetar. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat menyakitkan. Telur awal yang mutlak itu masih tidak berbicara. Ia mengamati pemandangan ini. Ia mengamati bagaimana makhluk rendahan yang telah jatuh ke dalam situasi putus asa berjalan keluar dari situasi putus asa itu. Ia juga mengamati apa yang mendukungnya untuk terus berjalan. Dia selalu bias terhadap bentuk kehidupan pasca Natal, dan dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang dewa-dewa kuno. Pencipta bentuk kehidupan pasca Nataloh yang telah menggalinya keluar dari tambang awal mula, dan dewa kuno, kaisar surgawi awal mula, yang telah memenjarakannya. Namun sekarang, dia bisa melihat vitalitas yang tak terbayangkan dari makhluk hidup di dunia ini dari tubuh Kinmu. Keuletan dan keras kepala Kinmu yang tak tertandingi membuat banyak orang mengaguminya. Di ruang seluas 20 kaki persegi, ia perlu menghabiskan waktu 1 jam untuk berjalan kaki selama seminggu. Naga Kilin dan Long Xiao berdiri di tempat yang sangat tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka hanya bisa melihat sebidang tanah seluas 1 inci persegi, di mana ada sosok kecil yang bergerak perlahan. Bisakah pemimpin sekte keluar dari dalam? Naga Kilin tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat dia melihat ke arah Long Xiao. Ada banyak binatang buas besar yang telah mengambil ramuan roh dari luar. Tubuh mereka sudah terpelintir karena rasa sakit bahkan sebelum mereka tiba di sini, sehingga sulit bagi mereka untuk berjalan maju. Naga Kilin bergegas maju untuk menerima ramuan roh. Hati daunnya jauh lebih dalam daripada binatang buas besar ini. Jika Yang Mulia Surgawimu benar-benar keluar dari panggung 9 penjara, apakah aku benar-benar harus bergandengan tangan dengannya? Long Xiao menatap inci persegi itu dan berkata dengan suara rendah. Naga Kilin sedikit terkejut dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gembira, ketua sekte bisa keluar dari sana. Long Xiao menatap tahap ke-9, dia berkata dengan lembut, kecepatannya meningkat secara bertahap. Aku belum pernah melihat siapapun berjalan melalui tahap ke-9 dari tahap 9 penjara, dan aku belum pernah melihat siapapun yang dapat menyatukan kembali hati dao mereka bahkan ketika hati dao mereka terkunci. Namun, dia telah melakukannya. Naga Kilin sangat gembira dan berbaring di tepi untuk melihat juga. Namun, ia melihat bahwa Kinmu masih berjalan sangat lambat dan dengan susah payah. Setiap langkah tampaknya menghabiskan seluruh tenaganya. Setelah 2 hari berikutnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kecepatan Kinmu memang meningkat. Namun, kemajuan seperti ini sungguh lambat dan membuatnya khawatir. Lambat laun, kecepatan berjalan Kinmu menjadi semakin cepat. Ia hanya bisa berjalan selama setengah jam selama seminggu, tetapi sekarang ia hanya butuh waktu untuk membakar dupa. Long Xiao berjalan maju mundur, sesekali mendongak menatap langit dan sesekali menundukkan kepala menatap Kinmu yang tengah berjuang di penjara surga. Hatinya benar-benar bimbang. Dia tidak mau bersekutu dengan Kinmu. Kemampuan Kinmu terlalu lemah, jadi jika dia mengandalkan salah satu dari 10 orang terhormat surgawi, dia bisa menstabilkan posisinya saat ini. Paling-paling, dia hanya bisa menjadi tunggangan bagi orang-orang terhormat surgawi. Dengan membentuk aliansi dengan Kinmu, dia masih bisa mempertahankan independensinya secara nama, tetapi Kinmu tidak bisa memberinya perlindungan apapun terhadap binatang buas besar di belakang istana leluhur. Namun, potensi Mu Tianzun sangat besar. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Mu Tianzun, jika 10 orang Tianzun membelah bagian belakang istana leluhur, posisiku akan sangat canggung. 9 wajah Long Xiao tidak pasti. Mereka kemungkinan besar akan membagiku menjadi 10 bagian dan membagiku secara merata. Tetapi jika ada 11 orang yang terhormat di surga, mereka mungkin akan membagiku menjadi 11 bagian. Bagaimanapun, 4 kaisar dewa kuno secara nominal adalah 4 kaisar, tetapi ada 5 dari mereka, dan 10 orang yang terhormat di surga kemungkinan besar akan memiliki 11 juga. Tiba-tiba, ekspresi Long Xiao sedikit berubah. Dia merasakan bahwa keberadaan yang mengerikan telah turun di belakang istana leluhur. Orang ini bukan guru surgawi Gong, bukan pula Selirian, juga bukan kaisar ilahi Langsuan. Kalau begitu, pastilah dia adalah eksistensi lain di antara 10 orang terhormat surgawi. Long Xiao merasakan aura itu dengan saksama dan dengan cepat menelan beberapa suap ramuan roh yang dikirim oleh Naga Kilin untuk menenangkan lukanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, salah satu dari 10 penguasa langit telah turun, jadi penguasa langit lainnya tidak jauh dari sana. Naga bisa besar atau kecil, tetapi mereka bisa muncul atau bersembunyi. Kita harus bersembunyi sekarang. Naga Kilin ragu sejenak. Kalau begitu, guru surgawimu. Saat dia keluar, aku akan mencarinya. Lagi pula, aku butuh jalan keluar. Long Xiao merasakan aura mengerikan lain turun di belakang istana leluhur.
Ekspresinya berubah lagi. 10 pemuja surgawi datang lebih cepat dari yang kukira. Ayo pergi. Dia mengambil naga kilin tanpa penjelasan apapun dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengajarimu cara transformasi. Cobalah untuk mencari tahu dengan hatimu. Pada saat ini, aura mengerikan lainnya turun ke istana leluhur. Long Xiao buru-buru berubah menjadi embusan angin dan bersiul pergi. Dalam waktu singkat, 6 dari 10 orang suci surgawi telah tiba. Ke-6 orang suci surgawi itu sangat cepat. Mereka mengukur dunia dengan kaki mereka dan mengamati bagian belakang istana leluhur dengan mata mereka, memperingatkan binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang sedang beristirahat di sana. Tubuh mereka tinggi dan kokoh. Aura seorang pemuja surgawi saja sudah cukup untuk menekan bagian belakang istana leluhur, apalagi 6 pemuja surgawi. Bahkan binatang raksasa yang sangat kuat di istana leluhur tidak berani menunjukkan kepala mereka saat ini. Mereka gemetar ketakutan dan bersujud di tanah. 6 guru langit mengukur langit dan bumi, dan dalam beberapa hari, mereka melakukan perjalanan melalui danau, laut, gunung, dan sungai untuk memeriksanya. Di tepi rawa yang luas, terdapat sekelompok sapi kui. Sapi-sapi kui ini menundukkan kepala dan memakan rumput air yang melimpah. Ketika rumput di sekitar mereka habis, salah satu kaki mereka akan melompat ke atas, dan mereka akan melompat ke tempat lain yang rumput airnya melimpah dan terus makan. Sapi jantan di antara sapi kui memiliki sifat pemarah dan sering berkelahi. Setiap kali mereka berkelahi, guntur akan keluar dari perut mereka dan bergemuruh. Sapi kui ini dilahirkan untuk mengendalikan guntur, tetapi mereka juga tidak lemah. Pada saat ini, bayangan seorang pendeta surgawi muncul di langit di atas kawanan itu. Cahaya ilahi di sekitar tubuhnya seperti api yang berkobar. Itu berubah menjadi roda api besar di belakang kepalanya, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tubuhnya bahkan lebih besar dari binatang buas yang paling besar. Dia berdiri tegak di langit, menyebabkan langit terdistorsi. Pandangannya menyapu kawanan sapi itu, dan semua sapi kui terjatuh ke tanah. Makhluk surgawi itu memeriksa kawanan itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia bersiul dan menghilang tanpa jejak. Setelah makhluk surgawi itu pergi, kawanan ternak kembali makan rumput dan bertarung seperti sebelumnya. Ada 2 ekor sapi kui, satu besar dan satu kecil, mengibas-ngibaskan ekornya dan berusaha keras untuk makan rumput. Anak sapi itu menangis sambil makan rumput, ayah angkat, apakah kita benar-benar akan makan rumput? Jangan bicara. Sapi tua itu makan rumput dengan serius dan berkata samar-samar, Yang Mulia Surgawi tidak pergi jauh. Dia masih memperhatikan kita dan terus makan. Bahkan dengan air mata di matanya, dia masih ingin makan. Di langit, mata api muncul tanpa suara. Ia menatap kawanan lembu lalu menghilang tanpa suara. Long Xiao sangat pandai bersembunyi. Sangat sulit untuk menemukannya. 6 orang suci surgawi berkumpul lagi dan menggelengkan kepala. Dia terluka parah. Bagaimanapun, dia adalah makhluk dari era barbar. Peradaban tidak ada. Jika dia ingin disembuhkan, dia harus menunggu ribuan tahun lebih lama dari kita. Saat mereka sedang berbicara, 2 orang lagi tiba-tiba muncul. Mereka adalah selir langit dan seorang pendeta istana, yang datang ke belakang istana leluhur satu demi satu. Masih ada 2 rekan Taois yang belum datang. Pendeta Xiao dan Pendeta Hao seharusnya tidak datang, kan? Pendeta Hong melihat sekeliling dan terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, suara Hao-Hao tiba-tiba terdengar dari luar angkasa. Xiao-Xiao diasingkan oleh Yue-Yue dan pemberontak lainnya. Dia bisa memilih untuk tidak datang, tapi kenapa aku tidak bisa datang? Para dewata lainnya tercengang ketika melihat dewata yang agung turun dari langit. Semuanya, bagaimana kita membagi bagian belakang istana leluhur? Kita harus menetapkan aturan. Penghormatan surgawi yang luas memandang sekeliling, membuat semua penganut surgawi merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak tahu seberapa dalam dia. 9 kunci neraka hati Dao, sangat sulit untuk menembus blokade semacam ini. Di dalam telur, Supreme Beginning mengamati dengan saksama tindakan Kinmu. Dia berada di istana leluhur harta karun Dewa Kinmu, jadi dia dapat melihat dengan jelas bahwa istana leluhur perlahan-lahan memulihkan vitalitasnya. Dao agungnya kembali lancar sedikit demi sedikit, dan ki vital memenuhi udara. Seperti angin sepoi-sepoi di awal musim semi, memungkinkan kekuatan kehidupan aula leluhur tumbuh secara bertahap. Namun, Yang Muliamu perlahan-lahan mencoba untuk menembus segel semacam ini, dan kecepatannya akan menjadi semakin cepat. Jika hati Dao-nya menembus segel, maka kultivasinya juga akan menembus segel. Roh primordial, tubuh jasmani, ki vital, kesadaran ilahi, garis keturunan, harta karun dewa, istana surgawi, hancurkan segel satu per satu.
Taisi di dalam telur sedikit penasaran dengan kondisi Kinmu saat ini. Dia tidak memiliki alam, jadi jika dia terlahir sempurna, dia akan melampaui apa yang disebut alam istana surgawi dan mencapai kekosongan pamungkas dari Dao besar. Dia tidak perlu berkultivasi seperti Kinmu. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk memahaminya. Dia juga tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti Kinmu. Akan tetapi, dalam hal hati Dao, dia tidak lebih cemerlang dari Kinmu. Dia telah mengalami terlalu sedikit. Baginya, ini adalah semacam keberuntungan, bukan kemalangan. Keadaan Kinmu saat ini memberinya pencerahan besar. Jika dia kehilangan identitasnya sebagai dewa kuno kelahiran telur dan semua yang dimilikinya sekarang, apakah dia bisa bangkit lagi? Jalan menuju kebangkitan seorang pahlawan sangatlah sulit, namun yang lebih sulit lagi adalah proses jatuh dan bangkitnya seorang pahlawan. Mereka yang mampu melakukannya semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dao Heart milik Kinmu disusun kembali sedikit demi sedikit, seolah-olah dia sedang berjalan kembali ke proses mengasah Dao Heart-nya. Dao Heart-nya secara bertahap disusun kembali, dan kultivasinya juga terus-menerus menembus segel tahap 9 penjara. Saat hati Dao-nya terbentuk kembali, segel tingkat penjara 9 perlahan-lahan dibuka, dan kultivasinya juga pulih. Tidak hanya itu, setiap kali seutas benang segel dibuka, segel tingkat penjara 9 akan berubah menjadi suara Dao dan ritme Dao yang misterius, yang akan menyatu dengan hati Dao dan jalur Dao-nya. Ini adalah wilayah yang benar-benar baru, wilayah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun, wilayah ini sedang dikembangkan olehnya dan secara bertahap disempurnakan. Mimin ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang selalu hadir dan mendukung Mimin. Ucapan terima kasih dari Mimin untuk Ari Ananda, Alvin Ashifa, Sutasdik, Darlan Basiha, Agus Ferianto, Erik Purwanto Erik, Bah Koplak, Kelabang Bangbung, Holiti, Arya Sena, Cecep Hidayatullah, Erwan Yudi, Wahyu Widodo, Carolin Kids, dan lain-lain. Khususnya yang selalu berkomentar baik memberikan semangat buat Mimin di kolom komentar. Terima kasih.